Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Ulul-Lahir Ramadan dengan NIM 41124117. Saya membuat video ini untuk menjelaskan penjelasan soal UAS dari nomor 1 sampai 3. Soal pertama, perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan mendasar antara permutasi dan kombinasi terletak pada urutan. Permutasi adalah cara menyusun atau memilih objek dengan memperhatikan urutan. Jika urutannya berubah, maka hasilnya dianggap berbeda. Contoh permutasi dapat dilihat pada penentuan juara 1, juara 2, dan juara 3. Meskipun orang yang terpilih sama, tetapi jika urutannya berubah, maka hasilnya tetap dianggap berbeda. Rumus permutasi adalah permutasi dari n objek diambil r objek sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Contoh soal permutasi, misalkan terdapat 12 orang yang akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, wakil, dan sekretaris. Karena setiap jabatan berbeda, maka urutan pemilihan sangat diperhatikan, sehingga digunakan konsep permutasi. Penyelesaiannya adalah P 12 3 sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial sama dengan 12 faktorial per 9 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 hasilnya 1320. Jadi terdapat 1320 cara untuk memilih ketua, wakil, dan sekretaris dari 12 orang. Hal ini karena jabatan yang dipilih memiliki urutan berbeda. Yang selanjutnya kombinasi. Berbeda dengan permutasi, kombinasi adalah cara memilih objek tanpa memperhatikan urutan. Yang terpenting hanyalah siapa saja yang terpilih, bukan urutannya. Rumus kombinasi adalah C n r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n dikurang n faktorial. Contoh soal kombinasi, misalkan terdapat 7 orang pemain futsal yang akan dipilih 5 orang untuk bermain lebih dahulu. Pemilihan ini hanya memperhatikan siapa saja yang terpilih tanpa memperhatikan urutan atau posisi pemain. Diketahui jumlah pemain adalah 7 orang, jumlah yang dipilih 5. Penyelesaiannya adalah C 7, 5 sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 kali 1 sama dengan 42 per 2 sama dengan 21. Jadi jumlah cara memilih 5 pemain futsal dari 7 orang tanpa memperhatikan urutan adalah 21 cara. Yang nomor 2, konsep GARP. Berdasarkan hubungan antara komputer yang telah dijelaskan, GARP yang terbentuk terdiri dari 6 simpul dan 6 sisi, yaitu AB, AC, BD, BE, CF, dan EF. GARP ini dapat divisualisasikan sebagai GARP tak berarah yang menunjukkan keterhubungan antara simpul dalam jaringan komputer. GARP tersebut termasuk GARP terhubung karena setiap simpul dapat dijangkau dari simpul lainnya. Tidak ada simpul yang terisolasi. Sebagai contoh, simpul D dapat dijangkau dari simpul A melalui lintasan ABD dan simpul F dapat dijangkau dari simpul B melalui lintasan BEF. GARP ini juga memiliki siklus. Salah satunya adalah lintasan ABEFCA. Karena mengandung siklus, maka GARP tersebut bukan merupakan GARP pohon. Yang nomor 3 ada algoritma DFS. Berdasarkan algoritma DFS, penelusuran dimulai dari node 1 dan dilakukan dengan menelusuri node sedalam mungkin hingga mencapai tujuan. Urutan penelusuran DFS yang diperoleh adalah 1, 2, 4, 5, 6. Total bobot jalur tersebut adalah 12 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 25. Namun jika dibandingkan dengan semua jalur yang ada, jalur dengan bobot paling kecil dari node 1 ke 6 adalah 1, 2, 6 dengan total bobot 11. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa algoritma DFS berhasil menemukan jalur dari node awal ke node tujuan, tetapi tidak menjamin jalur terpendek karena DFS tidak mempertimbangkan bobot sisi dalam proses pencarian. Demikian penjelasan dari soal UAS. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian.